yang tolong. Pakai kacamata hitam nggak kelihatan. Ya ini kelihatan dia udah malam main. Siang nggak apa-apa sih. Kelihatan. Tapi kalau harus dipakai kan. Dia dah? Yang usah lepas aja, dah. Lepas aja. Lepas. Nah, ya kelihatan tergantungnya. Opening dulu. Lepas juga? Opening dulu. Lepas juga nggak? Enggak. Celananya aja sih kalau dia mah. Halo guys, what's up semuanya? Balik lagi ke channel kita apa? L8 Family. L8 Family, di mana kita menuangkan segala isi pikiran. Pikiran dan apa ya? Pikiran apa ya? Isi pikiran, keluhan, Keresahan. Rasa Resah, gelisah tentang cinta, Pemilu. pemilu. Enggak ya? Saya kalau pemilu. berat sih. Belum siap. Ya, belum siap ya. Belum siap. Apa tim ses dia jangan. Siap belum. Takutnya. Benar si buzzer. Biasa. Tolong. Jadi hari ini kita mau bahas semua keresahan kita, guys. Hebat bang. Ya, Capek banget kayaknya. Terlalu resah ya berarti ya. resah banget gua. Pokoknya hari ini kita mau bahas keresahan-keresahan di umur Quarter life crisis. quarter life crisis. Oke. Karena kita orang lagi ada di fase itu, guys. Jadi ini bukan untuk diperbandingkan, bukan untuk di Saing-saingkan. Pelan. iya, bukan Karena untuk kita punya pemikiran sendiri, Iya. orang juga punya pemikiran tersendiri. jadi Betul. ini keresahan kita semua ya, guys. Keresahan kita aja, bukan keresahan kamu orang. Iya. Mungkin karena keresahan kalian beda dari kami. Betul. Ya kan? Siapa tahu kan seperti saya. Siapa tahu seperti saya. Ya. Tahu, saya juga bisa. Nah, mungkin kawan-kawan juga yang mau ceritain keresahan lorang di kolom komentar, nggak apa-apa, ntar kita bacain keresahan-keresahan. Oh, atau bahkan ketika mereka komen resah gitu kita buat video Iya, Q&A. Iya. Dari keresahan di orang kita ceritain. Oh, iya, Siapa benar. tahu relate di Iya. kita juga kan? Iya, siapa tahu relate sama keresahan kita yang di umur sekarang ini. Betul. Jadi kalau keresahan lorang yang lorang rasa di umur sekarang ini apa? Kalau Dari gua lu. dulu ya. Ya. Keresahan gue tuh berhubung gua sudah memutuskan untuk nikah. Keresahan gue itu kalau sebelum menikah, gue mikirnya memang menikah. Resahnya kenapa? Bisa nggak gue ini jadi seorang suami, Kepala rumah tangga. bisa nggak gue menafkahi istri gue dengan baik, Iya. bisa tidak gue bertanggung jawab. Dan akhirnya gue memutuskan menikah kan. Tapi Tapi ada tapi Tapi juga. untuk lo memutuskan bahwa oke deh, ini waktunya deh gue menikah, itu Oke. apa yang buat lo menetapkan itu? yang gue bisa yakin banget untuk Ya, nikah gitu. sedangkan kan di umur lo nih, ya untuk cowok ya, untuk ukuran cowok bagi gua deh ya itu too early nggak sih? Ya, Iya nggak sih? Too early nggak sih? menurut lu Kalau tapi ya. menurut gua. Menurut lu. Iya. Tapi kan gue nikah di umur 25 tahun ya. Kan gue sekarang udah 26 apa 27? 29. Anjing. Mundur aja. Umur gue. Ya 25 lo nih. 25. 25, cuy. Gue baru ulang tahun 26. Oh iya. Kenapa gue memutuskan dan yakin gitu ya? Yang pertama, gue mesti ada perubahan dalam hidup gue, Cam. Yang sekiranya gue dulu ibaratkan orang ngomong tuh nakal. Iya. Nakal lah ya bisa dibilang ya. Mau sampai kapan gue nggak ada perubahan gini-gini terus? Iya. Tapi di suatu sisi gue resah, gue bisa nggak sih akan perubahan itu? Cun nggak menurut gue. Iya. Tapi setelah gue jalanin gitu kan, ya udah gue ambil keputusan nih, gue mau upgrade diri gue dengan gue menikah gitu kan, dan gue memang ketemu orang yang pas juga. Ya udah gue menikah, ya gue jalanin aja. Sekarang ini awal pernikahan tuh aman-aman aja, aman-aman aja, santai. Belum ada gejala. Ombaknya masih ombak tipis ya. Ombak tipis lah. Ombaknya ombak di pantai. Stabil aja lah ya, jangan naik-naik lah. Tapi ini kayaknya lagi naik bener, lagi pasang ya. Lagi pasang ya ombaknya. Kalau sekarang ombaknya lagi lumayan gede lah, tapi Mungkin belum ombaknya dulu itu kayak di mana namanya? Kalau pantai ini yang ada apa? Mutun. Bukan, mutun nggak ada. Mutun tuh ombak di Ringgung. Ringgung. Sama aja pesawat. Apa yang di Tarahan? Ini Sebalang. Sebalang. Nah, kalau sekarang ini lebih ke keru ya. Ombak agak lumayan lah. agak bisa surfing lah di situ lo ya. Dia nanti kali. Lah
lo di situ lo ya. Bisa Tapi ngayal. bukan berarti gue menyesal akan menikah, Cak. Iya, bukan. Bukan. Menikah enak sih, sumpah. Lu kalau misalnya mau ngerasain nikah lah. Enak karena gue kalau misalkan Gini. sanggup gitu nikah di umur 21, 22, gue udah nikah anjir. Ibaratnya ombak itu jangan malah lu pasrah diterbang ombak. Lu surfing anjing, surfing. Iya, Betul. nikmatin ombaknya. Nikmatin Nikmatin. ombak. Emang skill gue juga kan. Aku aton. Iya. Nah, berarti itu keresahan lu lebih kemana sekarang? Kan lu udah married nih, keresahan lu tentang keluarga kah, tentang Kalau keluarga apa? sih Tentang bangun keluarga gitu. ya mungkin ke situ sih kalau gua. Masih nggak gitu, bisa nggak gue ini gimana gitu cara mengelola? masih belum apa ya istilahnya, belum aman lah. Bisa dibilang dari finansial juga gua masih belum paten banget. Ada pekerjaan yang lancar-lancar aja, pemasukan juga. Cuman Tapi, kan untuk membuat mereka itu safety banget ke depannya, gue masih ragu gitu loh. Jadi gue harus ya tetap kerja keras terus sampai kapan itu. Gue nggak tahu sampai kapan gitu kan. Kalau dari lu sendiri kok? Kalau dari gue sama sih, keresahan apa? balik lagi ke yang tadi kan, dia kan sudah menikah kan. Kalau aku gimana caranya berpikir untuk mau ngapain sih? Sini yang si ganteng. Main kelihatan gue sini. Nah, Oh ya, beda kelas ya. Bau kita dicampur. Iya. Biar takut Apa? sama frame. apa? Kalau gue sih kan yang kan udah menikah nih ya. Kalau gue sih sebenarnya tujuannya sama aja karena ke sana. Cuman buat sekarang ini kayak gue tuh lebih perbaiki kualitas diri dulu lah. Kenapa? Karena kayak gue untuk ke jenjang serius itu pingin, siapa sih nggak pingin jenjang serius? Cuma kan gimana caranya kita kan perbaiki kualitas diri terus ngeyakinin diri kita ke orang tua dulu deh, terutama bukan orang tua pasangan ya. Orang tua kita gimana caranya kita sudah siap atau belum? Iya. Bukan secara finansial aja sih kok itu. Benar banyak Tapi loh. mental, fisik, psikologis itu banyak loh. Kalau gua lebih ke mental sih gua. Lebih ke mental ya. Kalau gua kayak duit juga sih ya sih. Cuman ibaratnya duit itu nomor 2 lah Duit gua. masih bisa lah, soalnya Iya. nggak melulu sih kayak acara. Sebenarnya Iya. duit itu pakainya paling penting ya maksud gue. Ketika pas acara hari-hari itu lah, selebihnya kan bisa kita cari bareng-bareng atau Iya. bahkan ada rezeki setelah Iya. itu kan. Pasti percaya Ah. rezeki setelah nikah tuh ada aja. Gua kenapa ngomong mental kayak kalau untuk sekarang ya, mental gua tuh masih wah gimana ya? Gua masih nongkrong sana sini, masih pulang aja nggak tahu gua jam Pagi, berapa ya kan? pagi gua bisa. Minim jam 3 Jam sih. 3. Iya, jam Apalagi 3. Kan dari sini sih gua dari sini kan gua. Oh, Iya kan? Kan nggak tahu Ya kan, setelahnya. berhenti dong framing ke sayanya. Ya, tolong. Ini semua yang pertama kali nonton kawan-kawan kita loh. Iya sih. Tapi kan dari temen kita kayak Indonesia nanti nonton. Biar semakin jelas. Iya, gitu iya. loh. Sebenarnya lebih siapa sih? Bagus Jangan-jangan kan? berarti 2 orang. Hah? Jangan-jangan berarti 2 orang. Bener, ada Icang sama Cesar. Iya. Ya kenapa mental tuh kayak gue masih main, masih nongkrong, dan gue juga kayak belum siap aja. Nah, tanggung jawab terhadap orang lain gitu. Sedangkan gue buat diri gue sendiri aja masih sulit gitu loh. Ya kan, daripada nanti gue Hidup Biasa. terus. Begadang terus ya kayak gitu. Pulang pagi, bangun jam 9 pagi. Nggak langsung tidur. Iya. daripada gue nanti ibaratnya udah ngajak anak orang ibaratnya kan buat tinggal sama gue masih dengan sifat gue yang kayak gini. Gue takutnya ketika gue gue udah memiliki satu orang itu, ya udah gitu loh, gue fokus akan diri gue dan dia gitu dan keluarga Ngecun gue. Iya. Berarti lu sekarang masih sana sini gitu? Katanya tadi Ya mencari jati diri mungkin ya. Oh, sana sininya mencari jati Mencari jati diri. diri. Gua belain. Gua belain. bener. Ya enggak, dia bilang kalau Enggak, misalkan bukan nanti satu orang aja berarti sana sini. Enggak loh ya. Oh, enggak ya? Maksud gue masih mau main sama kawan-kawan gue gitu loh. Masih mau kumpul-kumpul, Masih minta mau teman main-main. gua, masih mau main cowok sih gimana ya kan. Ibaratnya nggak ada yang ngatur, gue mau kemana nggak ada tanya-tanya gitu loh. Nah lebih ke situ sih kalau gue. Tapi untuk kawan-kawan gue pun yang udah ya di umur gue sekarang ini, gue lihat story kawan gue itu ya isinya udah tentang nikah. Ya, di usia kita ini loh. Iya sih. 25 itu sudah sudah bisa untuk menikah. Iya sudah bisa. Sudah. Tapi lu ada nggak goals buat ini financial freedom? Freedom. Ada nggak lu buat umur ke arah sana financial Ya freedom? ada lah. Pasti sih semua orang itu pasti punya gitu. pasti kepingin. Iya sih. Cuman susah untuk mencapai itu menurut Financial gua. freedom itu menurut gua kayak
Gak tentu gak sih berapa anjir. Bisa ditentuin, ada rumusnya Cang. Rumusnya itu gue kasih tau nih ya. Pengeluaran lu dalam 1 tahun itu dihitung. Iya. Dikali 25. Kok 25? Dikali 25 itu rumusnya. Coba pengeluaran 1 tahun misalkan cocok 1 juta lah. Misalkan aja ya, misalkan 1 juta. Dikali 25, jadi 25 juta. Kalau lu mau save per Dibagi tahun 25. dikali kali Kalau 25. dikali 25 mah gede lah Pak. Ya 25 juta. Iya kan? 1 juta pengeluaran lu dalam setahun. Oh iya. Perkiraan aja. Setahun gua asal 1 ngomong. juta. 1 juta. Dikali 25. 25. Hasilnya 25 juta toh. 25 juta itu lu masukin ke reksadana atau bursa saham atau deposito. Iya. Per bulannya lu ambil 4-5%. Oh iya, pernah iya, dengar iya. gue itu. Cun nggak lo? Iya ya ngecun gua. Itu lu kalau misalkan lu udah bisa mencapai itu, ya lu udah financial freedom namanya. Karena apa? Namanya inflasi uang itu pasti naik kan. Pasti naik kalau inflasi. Nah, kalau lu ngambil cuma 4%, 5%, ya sesuai kenaikannya, ya uang lu nggak bakal habis gitu-gitu aja. Iya sih, benar. Sun kan? Ya itu rumusnya. Cuman kan sekarang gue masih belum bisa, boy. Masih jauh angka itu. Balik lagi nih Setahun loh. Apa resah tadi? Dari mana? Resah apa ya? Resah tadi lo? Resah lo tadi apa? Ya kalau gue sih Perbaiki lebih ke diri ya. perbaikin diri dulu lah, kualitas diri dulu lah, gimana caranya bisa diterima. Berarti lo resah dengan akan diri lo sendiri dan Enggak, gue merasa ya menurut gue kayak di usia gue mungkin sudah matang untuk menikah kan. Tapi menurut gue kayak gue masih kurang, gue masih nanti lah gue udah benar-benar matang, benar-benar siap. Udah ketika gue selesai sudah menikah, gue nggak perlu nyari lagi untuk perbaikin diri gue seperti apa, karena gue sudah jadi seperti itu. Iya. Gitu. Tapi untuk merubah seseorang sulit nggak sih lo? Seseorang ya. Kalau kata gue mah kayaknya nggak bisa. Seseorang ya, bukan diri Iya. kita ya. Karena jangan kalau bukan dari diri kita jadi Iya. kayak kalau bukan dari diri kita sendiri gitu ya untuk merubah kayak gue juga nggak mau nyari cewek yang bisa ngerubah gue. Ngecen nggak? Cun. Ya kan? Kalau misalnya gue nyari cewek untuk berubah gue kapan sewaktu-waktu gue pasti bakal berubah lagi. Oke, tapi gini, misalnya cewek tujuan perempuan atau siapapun yang ngerubah seseorang itu pasti tujuannya baik kan ya? Iya. Nah misalnya anggap aja dirinya buruk ya, tapi diubah jadi baik, maksud iya nggak mau sih? Tapi itu nanti jadi toxic positivity nggak sih kok? Enggak. Kalau kata Koriger waktu itu gue pernah dengar cerita dia itu ya, jadi toxic positivity kayak lu maksa itu menurut lu baik gitu ya. Tapi lu sampai kapan mau kayak gitu terus gitu loh? Manusia tuh bukan layaknya lu buat ubah nggak sih? Karena emang dari apa menurut gue ya dari dia kecil didikannya, dari circle-nya dan dia tuh mau bentuk karakter dia sendiri-sendiri kayak gitu loh. Dan susah bagi gue untuk merubah orang. Kalau kita ngomong nih, kamu kurangnya di sini. Nah, mungkin dia kalau bisa nerima, ya mungkin dia berubah. Tapi bukan kita yang mau dia. Lu harusnya kayak gini. Ya iya. Kayak gitu. Maksudnya itu Niko tuh misalkan cewek datang, cewek tuh ngasih saran aja, bukan memaksakan. Kalau memaksakan kan jatuhnya toksik tuh. Iya. Tapi kalau misalkan ngasih saran, kamu ada baiknya tidak melakukan seperti ini, gitu kan? Iya. Ngasih taunya baik. Mungkin juga dari hati kita sendiri. Oh iya bener kali ya dikasih taunya kayak gitu. Mungkin gua harus berubah dengan cara gua nggak ngelakuin hal tersebut kayak gitu kan sih? Apalagi kalau di luar larang. Iya. Ya. Kalau untuk gue sendiri, gue rasa gue tipikal orang yang membangkang. Iya kan? Iyalah. Semakin gue dilarang, Tapi itu bagus nggak? enggak. Nggak bagus kan? Bukan enggak, ya itu kekurangan gue sih. Cuman kayak ibaratnya gini deh. Gue mau nyapu nih, gitu kan. Cuman nanti gitu loh. Tapi bakal gue kerjain. Tapi bisa dia nih itu sapu lagi gitu loh. Sapu. Yang ada malah gue tinggalin. Kalau gue sistemnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu mengharuskan, bukan ketika sapu tadi ya, mengharuskan untuk lo harus berubah secepatnya lo. Kalau misalnya lo nggak berubah gitu, takutnya jadi kebiasaan lo ke depannya. Itu kayak mana? Dalam hal apa dulu nih? Ya apapun luas, misalnya hal buruk lainnya. Hal buruk yang gimana dulu? Contohnya dugem lah. Kalau itu Dugem, emang bukan gue banget. mabok-mabokan lah. Ya, itu bukan bukan gua. lo lah, orang lain lah. Ya, misalkan orang Ya. lain. Ini kan contoh. Nah, contoh, bukan lo lah kalau lo mah. Kalau lu kan sholat 5 waktu. Jelas taat. Taat. Tidak Ya gimana membangkang. untuk berubah kayak gitu ya? Itu buat demi kebaikan ya. Tapi pas seorang pasti ada perubahan sih kalau bagi gue. Kalau hal yang buruk kayak gitu ya. Mungkin kalau emang habit dia kayak gitu gue nggak tahu ya angkat tangan ya. Kalau gue emang kayak gue jatahin aja loh. Betul nggak lo? Kalau lu ngejatahin itu tiap malam satu Malam list gitu ya. Oh, ada jadwalnya. Bukan lo, jatah gue kayak gitu tuh ibaratnya udahlah segini aja, that's enough gitu. Udah, nggak bakal lagi kesana gue gitu.
Karena kalau orang itu kalau kapok dulu baru dia. Nah, tujuan orang mengingatkan tuh biar nggak terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya orang tuh mencegah, coba lo jangan kayak gitu loh. Tapi kan semua kan berarti pribadi lagi kan? Iya. Karena kalau Terimanya misalnya, gimana? nah kayak lo nunggu kapok kata lo kan tadi kan? Iya. Nah, takutnya kalau misalnya kapok itu berakibat fatal, kayak mana buat lo? Terus sempat menyesal nggak kayak anjingnya juga ya dulu gue diingetin kayak gini-gini, kenapa gue nggak berubah ya? Kenapa gue nggak ini? Ada sih. Nah, Pasti. Tapi gue nggak, iya sih untuk itu ya. tetap ya. Tetap sih. Cuman tapi kalau gue orangnya, kalau gue nggak bakal menyesali apapun pilihan yang udah gue pilih. Kalau gue kayak gitu sih orangnya. Jadi ya itu sih. Karena kita untuk mengikuti orang, ibaratnya mendalami orang itu, mengetahui orang sifatnya gimana. Kalau kata gue perlu dalam sih gue. Iya. Iya kan, dan lu nggak bisa, ibaratnya lu kayak gue baru kenal lu nih. Weh, lu nembak-nembakan terus, udah lagi berhenti, nanti lu kena penyakit gini-gini. Lu mau nggak demen kayak gitu? Ya nggak mau lah, kita kan belum kenal juga, harus tetap tahu. Udah pinjol ya? Pinjam ini boy. Job. Bukan kerja. Job. Iya, balik lagi tadi gimana? Ganggu aja anjing. Nggak diangkat nih. Gimana? Ganggu ya, geter sampai sini geternya. Kasih ini. Job lu hilang boy. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya itu kata gue tipikal orang yang nggak mau kayak gitu loh. Jadi udah biar gue aja yang ngambil nerima konsekuensinya. Toh mungkin dia baik niatnya. Cuman ibaratnya kalau yang masih ngerugiin diri gue sendiri ya udah lu nggak usah ikut campur gitu loh. Ngerugiin. Diri gue sendiri ya. Iya sih. Iya kan. Kak pun gue pernah diomongin kayak kawan gue kayak, lu kalau mau maju lu tinggalin kawan-kawan lu. Sama gue makan gue dibilang juga. Kayak gitu. Lo kalau maju jangan jadi petani. Nah, kan? Kayak Sedangkan gitu. Petani nggak semuanya nggak maju nggak sih? Petani Iya. nggak bisa maju tuh. Ibaratnya Nanamnya kan mundur. si anjing. Mundur ya. Si anjing. Nggak bakal bisa maju lah dia. Matiin kamera dulu. Gue pukul lu anak ini. Coba matiin dulu kamera ini. Sorry ya. Ya itu kan lu pernah nerima gitu. Ibaratnya lu kalau mau maju ya lu tinggalin circle lu. Iya. Circle lu habitnya jelek, ibaratnya kayak gitu. Tapi lu tahu nggak circle gua kebenarannya gimana? Tetap ada plus minusnya sih. Nggak semuanya pertemanan tuh positif semua. Iya. Ada juga baiknya, tapi kebanyakan pertemanan yang positif juga. Yang Ada negatifnya, toksiknya juga. Toksiknya tapi di belakang. Di belakang gitu loh. Sedangkan gua mau butuh apa-apa ya gua cari di orang gitu loh. Iya. Iya kan? Ya walaupun ibaratnya kalau lu temenan sama tukang parfum, lu bakal wangi. Temenan sama Lah, gitulah. iya ibaratnya yang kotor gitu kan. Pasti lu ikutan kotor juga gitu. Iya. Iya kan? Tapi kotor dalam batas apa dulu gitu loh. Tapi menurut gua kata-kata itu tuh mungkin untuk sekarang pemikiran orang sekarang ya. Ya karena kan gini sih, sebuah pertemanan itu kan kadang diukurnya oleh dengan siapa lo berteman. Nah, Itu ya. iya itu sih. Kayak lu temenan sama dia sih, makanya Iya. kayak gitu kan. Iya, nah balik lagi kayak circle gini loh. Nih ya, gue balik lagi kayak deketin cewek gitu ya. Pasti yang dicari circle-nya dulu. Pernah nggak lo? Teman sama, oh iya sih, bener sih. Iya kayak mutualannya siapa aja. iya. Gitu kan. Sekarang di zaman sekarang ini gimana ya? Cara orang nentuin karakter orang berdasarkan circle-nya. Iya. Pasti nih ya, lo teman sama dia nih ya? Gitu. Iya, gue temen banget gitu loh gini. Pasti kalau misalnya ada negatif buruk misalnya, lo lagi deket sama dia ya? Iya, itu tuh kan circle-nya gini tau. Gue udah mending geser aja. pernah ngalamin situ. Pernah. Kan gua. Iya nggak sih? Iya. Karena anda ini. Gua yang Kan tadi framing gak mau. Tadi framing gua emang anjing lo orangnya. Soalnya kan enggak kok ya. Iya. Ya udah. Ya, tapi gua nerima. Gua pernah ada hal itu Ya. ibaratnya kan. Gua ya lu dekat sama dia ya? Dia kan teman-teman itu pasti 11-12 sih kalau jadi gini-gini lu tuh pasti kata dia cuma dimainin doang. Ya, itu yang buat kita kayak gue ini baik loh anjing gitu loh. Gak lagi kita berteman langsung ngikutin kepribadian dia seperti Iya. apa sehariannya. Nggak mungkin ya Nggak gitu. mungkin lah. Tetap kita juga kan bisa ngefilter temennya seperti apa. Iya. Gini loh, walaupun kita temenan sama yang buruk, walaupun kita nggak ikutan kan Iya. ya udah gitu loh. Iya. Ibaratnya ini kan malam nih Sabtu kan orang ini suka mabuk gini minum gitu kan. Kan kita nggak kayak gitu. Bener nggak? Iya. Iya kan? Betul. Kok kayak ragu sih jawabannya? Ya, Enggak, Cang. Lo aku rusak saya di sini. Kalau keresahan lu apa, Cang? Keresahan gue di umur sekarang ini. Di umur sekarang ini.
Banyak sih Pak keresahan gue. Dari segi apa dulu? Tadi mental kan. Mental. Terus apa lagi? Uang, finansial gua. Terus apa lagi? Wanita pun saya resah, Pak. Hah? Di umur sekarang kayak belum ada hilalnya gitu ya. Buat apalagi dari cewek zaman sekarang gua lebih kayak pusing tau gak lo? Asli, pusing gua. Karena lu terlalu fokus dengan pekerjaan lu, Sar. Makanya perempuan ketika deketin lu merasanya, oh ini sedang bekerja. Emang kerjaan apa sih? Badu. Kencana. Canda kawan. Udah gitu cerita lagi kayak. Ngambek. Itu. Enggak. Itu. Keresahan gue cewek ya gue buat deketin cewek-cewek gue sama sekarang itu kayak lebih susah aja tau lo. Iya kan? Iya. Ya itu balik lagi karena diukur dari teman, circle-nya gitu loh. Mungkin ya, gue nggak tahu ya, mungkin gue juga nggak cerita gimana jelek mungkin ya, karena kan gue kan sulit gitu makanya kenal sama cewek. Kawan-kawan gue juga 90% cowok semua anjir. Dan kalau menurut gue juga ya untuk usia sekarang ya, kayak kita untuk mengenal perempuan terus dimulai lagi dari awal tuh menurut gue udah bukan fasenya loh. Udah males banget gue sumpah. Sudah apa ya? Sudah mungkin bukan ya itu juga bukan fasenya lagi. Kita Iya. udah mulai arahnya tuh ya ke arah sana. Harus sekarang ini Serius apalagi, ya? Iya. apalagi sekarang harus nge-DM kayak halo gitu kayak gue malas untuk memulai terus membahas nyari topik lagi. Tapi gue nggak bisa, ya itu emang harus dilakukan Ya, gitu mau loh. nggak mau. Mau nggak mau, karena lu belum ada gitu loh. Ya. Kecuali kalau lu udah ada, lu masih halo-haloin. Ada, boleh sih. Halo Deta. Hah? Halo Deta. Enggak, kalau saya sini, kamu deh. Panik lah masa Offset. Jadi lo ngechat cewek gitu, nge-DM itu langsung. Sini kamu deh. Gaji. Kayak mana? Ya Allah, Akbar rusak nama gua. Enggak loh ya, ibaratnya. Halo, lu kawan ini ya, gitu-gitu loh. Kayak ya harus nyari tahu lagi karakternya gimana, terus nyari tahu kesukaan dia gimana gitu loh. Ya, mulai lagi lah istilahnya. Ya mau dari nol. Cuma kalau nggak mulai-mulai ya kapan jalannya? Iya. Iya. Makanya kata gue tadi ada Tapi gue pernah, perubahan. gue pernah ngecek cewek itu ya. Terus dia tahu gue kawannya ini. Wih, gak dibahas lagi anjing. Demi Allah, kata gue serusak itu nama kawan gue. Wah, babi. Tapi lu berteman nggak? Berteman sama dia nggak? Apa? Berteman sama dia nggak? Sama siapanya? Sama orang itu. Sama kawan gue. Ah. Ya emang berteman gue. Berteman banget. Kan ditanya kan, lo kawannya ini ya? Iya, gue kawan sama dia, kata gue. Langsung gak dibalas bacot gue dari situ. Wah, demi Allah, kata gue yang rusak nih gue apa kawan gue. Ya itu. Geblek. Kayak itu sih. Orang tuh kadang cepat banget ngambil keputusan ya Iya. sebelum mengetahui diri orang Iya. tersebut. Tapi kita juga kayak gitu sih kadang-kadang. Ngecek nggak lo? Iya sih. Lo pernah nggak kayak gitu? Iya sih. Mendengar. Kayak gue cerita dulunya nih. Kayak misalkan gue mau kenal sama cewek, gue buka dulu di profil IG-nya. Kalau berteman sama Ani sama Gamboy, gue skip. Iya benar. Kayak gitu kalau gue. Nggak mau lagi gue udah. Cukup. clap your hand, wish. Ya iya, Contohnya kan kayak Contohnya gitu. kayak gitu. Ya kita juga kayak milih-milih cewek yang bener juga sekarang gimana sih? Iya, kadang orang juga nilainya itu nilai diri kita tuh dari cerita orang sih. Iya. Itu yang Nah, gue paling gak suka tuh. Gue pasti ngorek sendirian loh. Iya. Mau gimana pun kayak makanya kamu ngomong udah jangan dicoba kelabasan. Sakit hati juga. Iya, Nyari, Dek. ngomongnya nyari lucu-lucuan. Sebelum sakit hati enak dulu. Iya masa PDKT enak. Masa PDKT-nya Kan? enak. PDKT itu masa-masa enak Ih, dulu. bener, paling suka gue gua gimana suka. dia habisnya. Iya. Ih, gila boy. Di telepon nih deg-degan anjing. Deg-degan. Pertama kali teleponan, video callan cuman ditamelin bantalnya doang. Kalau nggak istrinya di sebelahnya doang. Iya, sekarang kan jidatnya doang. Iya. Ya Allah, jam 3 subuh ditelepon kan pernah? Lorang. Lagi tidur pada lorang. Pernah enggak? Padahal dia. Terusin aja framingnya. Jam 3 subuh tidur lah. Ngapain dia teman? Kalau kebangun, kan kebati kan HP tetep kan habis sleep callan tetep tetep. Mati, tiba-tiba telepon lagi. Telepon lagi. Bangun. Terus tidur lagi. Tidur lagi. Mantep memang. Ini sleep kalau bertidur gitu ya. Hah? Ya kan namanya sleep call. Namanya sleep call. Tidur nelpon. Jadi itu kedengeran tuh. Oh. Kamu ngoroknya kenceng juga ya semalam kan? Serasa satu rumah. Apa biar ketemu di mimpi kan dia video call Oh, itu? bener, nggak ada yang tahu tuh kok. Nggak tahu sih. Cuman gua nggak pernah sih sleep callan sampai kayak gitu. Kenapa? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Kamu juga nggak pernah. Hah? Kenapa? Kenapa apa? Ya, gua nggak pernah. Kalau tidak ada. Ayo siapa yang mau? Sama nih. Lu mau nunjuk dia salah, mau Salah. nunjuk gua salah.
Tidur. Ya udah sini katanya. Halal. Tapi seru sih. Kayak masa-masa PDKT itu menurut gue masa-masa paling indah sih. Tapi ya cara nerkan-nerkannya itu sih, itu nggak kayak, ih jadi chatan sama gue doang apa gimana ya? Ya benar. tetap ada rasa Antisipasi. saingan, Harus saingan. Tapi- kan nih. Tapi gue paling seneng gue, semakin ada tantangannya semakin gue suka aja. Tapi nggak bini orang juga ya, ya Kan nggak bini beda. orang, nggak cewek orang gitu ya. Gue ibaratnya kalau banyak yang suka gitu ya, tertarik gue. Ngomongin bini orang, boy. Jadi bilangnya jangan main sama Nanti di orang. next video aja ya, apalagi kita bahas video orang ini. Bakal epic sih ini anjing, sumpah. Oh, kejok lagi. Job lagi. Rame joknya. Enggak weh kawan gue. Yang mau kontak person badut di bawah. Jadi Bukan cuma ya, tahu dong ya badutnya. itu ya. kisi-kisi dari keresahan kita orang Ya. gitu kan. Nanti kalau nextnya kita bahas lagi ya kan. Masih banyak kok kita. Wah, banyak banget. Jadi kita Nah. cuma permukaan doang keresahan Ini dari kita ya, tapi gue tuh pinginnya Iya. kayak dia tetap dari komen-komen Iya. teman-teman semuanya. Nah, Kalau bisa keresahan. komen di bawah nanti kita coba kulik lagi untuk Nah, keresahan. dari keresahan ada nggak sih yang keresahan sama kayak gue nyari cewek gimana. Betul. Dari dia yang udah berkeluarga gimana. Itu permukaan dulu aja yang kita buka ya kan. Sisanya kita lanjutin ke next part ya. Oh, enggak? Betul. Iya, Enggak. kalau rame part 2 berarti ya. Iya. Enggak, itu TikTok ya kan. Pokoknya tunggu aja kelanjutan ceritanya. See you on the next video. Bye. Bye.